Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Septiasari dengan NIM 403-224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang telaah buku SMA Matematika Sutrima dengan materinya turunan. Yang pertama, ada kebenaran isi atau konsep. Poin pertama, kesesuaian dengan KI dan KD. Aspek yang belum layak. Isi buku sudah sesuai dengan KI dan KD. Hanya saja implementasi dari KI belum ada. Sebaiknya setiap latihan soal diingatkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan dan larangan untuk mencontek. Yang kedua, rangkuman mudah dimengerti dan ringkas. Poin yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan PD atau peserta didik. Itu sudah sesuai karena penjabaran materinya sudah cukup jelas untuk anak SMA. Poin yang ketiga, pendahuluan bab untuk memotivasi siswa untuk belajar. Sesuai, pada bab pendahuluan disajikan contoh kasus yang menarik yang dapat memotivasi siswa untuk timbul rasa ingin tahu akan solusi yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Namun, belum ada pembahasan solusi penyelesaian dalam kasus yang ditanyakan. Itu terdapat pada halaman buku dengan halaman nomor 266. Itu ada SS-nya ya. Poin yang selanjutnya itu kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Itu sudah sesuai. Selanjutnya kebenaran substansi mata pelajaran. Itu juga sudah sesuai. Manfaat untuk penambahan wawasan. Sesuai. Kesesuaian dengan nilai religius dan nilai-nilai sosial. Aspek sosial sudah ada, yaitu dengan adanya tugas kelompok. Namun aspek religius belum ada. Terdapat tugas kelompok pada halaman 270 dan 276. Aspek yang perlu diperbaiki yaitu sebaiknya disisipkan aspek religius dalam pembelajaran. Nomor 2, koherensi penyajian gagasan. Poin pertama, KI dan KD. Kurang KI religius, sehingga perlu disisipkan KI religius. Poin selanjutnya, materi. Penyajian materi sudah sesuai dengan usia siswa kelas 11 SMA karena materi yang disajikan pun penjabarannya sudah cukup jelas. Itu terdapat bukti ya, misalnya teorema turunan itu sudah dibuktikan di dalam bukunya. Aspek selanjutnya, kegiatan pada buku memfasilitasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik itu ada mengamati, menanya, menawar, mencoba, dan membentuk jejaring. Tetapi pada buku itu tidak terdapat kegiatan mengamati atau observing, menanya atau questioning, dan menilai atau asosiatif. Hanya terdapat mencoba, experimenting, dan membentuk jejaring atau networking. Itu dapat dilihat pada adanya tugas mandiri dan tugas kelompok, tetapi tidak ada kegiatan mengamati, menanya, dan menalar. Penilaian sesuai. 3. Kelayakan bahasa, keterbacaan sesuai. Poin selanjutnya, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih ada beberapa kalimat yang tidak diakhiri dengan tanda titik. Terdapat pada halaman 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, dan terakhir 286. Sehingga perlunya diperbaiki pada setiap akhir kalimat sebaiknya diakhiri dengan tanda titik sesuai dengan aturan kepenulisan.
Kejelasan informasi itu sudah sesuai. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien atau jelas dan singkat itu sudah sesuai. Nomor 4, visibilitas. Implementasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran pada tingkat SMA itu sudah sesuai. Nomor 5 itu kelayakan merujukan pada sumber yang dirujuk. Masih terdapat beberapa gambar yang belum ada sumber rujukan yang disertakan, seperti pada halaman 266, 210, 285, 286, 288, 290, dan 291. Sebaiknya sumber pada gambar disertakan. Yang keenam, kegrafikan. Yang poin pertama adalah layout atau tata letak itu sudah sesuai. Ilustrasi itu sudah sesuai, gambar sesuai, foto sesuai, desain tampilan sesuai, identitas atau keterangan gambar dan sebagainya itu sudah sesuai. Deskripsi rekomendasi hasil analisis buku siswa. Buku siswa matematika SMA atau MA kelas 11 ini sudah cukup baik dan lengkap, terutama pada materi turunan. Penjabaran setiap langkahnya sudah cukup jelas dimengerti bagi anak SMA. Terlebih lagi, di dalam buku sudah dicantumkan rangkuman dan LKS yang mudah dipelajari oleh siswa di masa pandemi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.